Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salah satu nas yang akan kita renungkan kali ini adalah Titus 1 ayat 5 dan 6. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah menjaga kesetiaan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan merenungkan kata kesetiaan, kata setia. Kita akan merenungkannya dengan merenungkan Mazmur 117 ayat 2 dan 1 Korintus 1 ayat 9. Mazmur 117 ayat 2 dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 9 versi terjemahan baru. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kata kesetiaan di Mazmur 117 ayat 2, yang bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibraninya adalah emeth, diartikan sebagai dapat dipercayai, yang dalam bahasa Inggrisnya reliability. Kesetiaan atau emet di ayat ini adalah kesetiaan milik Tuhan. Kata setia di 1 Korintus 1 ayat 9 yang bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah pistos, diartikan setara dengan emeth di Mazmur 117 ayat 2. Setia di 1 Korintus 1 ayat 9 sama dengan kesetiaan di Mazmur 117 ayat 2 adalah milik Tuhan. Demikian pula lah dengan kata kesetiaan dan kata setia yang dipakai di seluruh Alkitab, yaitu milik Tuhan, atau seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Di dalam konteks kita bergereja sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kata kesetiaan dan kata setia yang adalah milik Tuhan ini adalah milik Kristus. Wahyu 1 ayat 5 dan Galatia 2 ayat 16 secara tersurat dan tersirat menyatakan hal ini. Wahyu 1 ayat 5 versi terjemahan baru. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Galatia 2 ayat 16, yang untuk lebih jelasnya saya mengacu kepada versi bahasa Inggris dari King James Version. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, yang jika diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia adalah, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena kesetiaan Kristus Yesus. Mohon diperhatikan frasa kesetiaan Kristus Yesus ini ada yang menerjemahkan sebagai iman dalam Kristus Yesus. Untuk mempertahankan arti frasa the faith of Jesus Christ dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James Version, maka untuk renungan ini kita mempergunakan frasa kesetiaan Kristus Yesus.
Terjemahan selanjutnya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena kesetiaan Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata setia di anak kalimat saksi yang setia di Wahyu 1 ayat 5, yang bahasa Yunaninya adalah pistos, juga diartikan setara dengan kata setia, yang bahasa Yunaninya adalah pistos di 1 Korintus 1 ayat 9. Sama dengan di 1 Korintus 1 ayat 9, di mana setia adalah milik Tuhan. Setia di Wahyu 1 ayat 5 adalah juga milik Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan kata kesetiaan, yang dalam bahasa Inggrisnya dalam konteks ini adalah faith. Di frasa the faith of Jesus Christ di Galatia 2 ayat 16, yang bahasa Yunaninya adalah pistis, diartikan pula setara dengan kata kesetiaan di Mazmur 117 ayat 2. Sebagaimana di Mazmur 117 ayat 2, kesetiaan di sini adalah milik Tuhan. Kesetiaan di Galatia 2 ayat 16 juga milik Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Seperti apakah kesetiaan, setia yang adalah milik Tuhan, yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus itu? Secara tersurat dan tersirat, Filipi 2 ayat 5 dan 8 menjelaskannya kepada kita. Dari Filipi 2 ayat 5, yang saya kutip dari versi firman Allah yang hidup. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus, yang penafsiran dari anak kalimat bersikap seperti Yesus Kristus termasuk setia seperti Yesus Kristus. Dan dari Filipi 2 ayat 8 yang saya kutip dari versi terjemahan baru, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetiaan, setia yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus, adalah setia yang merendahkan diri, adalah setia yang taat sampai mati, adalah kesetiaan yang disertai dengan merendahkan diri, yang dihidupi dengan merendahkan diri, adalah kesetiaan yang disertai dengan ketaatan sampai mati, kesetiaan yang dihidupi dengan ketaatan sampai mati. Lalu bagaimanakah kita memproduksi kesetiaan, setia yang semacam yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus? Jawaban singkatnya adalah kita sebagai manusia tidak dapat memproduksi kesetiaan setia seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kesetiaan, setia yang macam ini adalah buah Roh Kudus. Mari kita renungkan penjelasan dari pernyataan ini. Galatia 5 ayat 22 secara tersurat menjelaskan hal ini dengan gamblang kepada kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kata kesetiaan yang bahasa Yunaninya adalah pistis, di Galatia 5 ayat 22 ini diartikan setara dengan kata pistis di Galatia 2 ayat 16.
Dengan demikian, kata pistis di Galatia 5 ayat 22 adalah seperti kata pistis di Galatia 2 ayat 16 yang ditafsirkan sebagai kesetiaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jelas-jelasan tidak mungkin diproduksi oleh manusia. Kesetiaan yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian, beberapa poin penafsiran dari Galatia 5 ayat 22 sehubungan dengan kesetiaan, setia, dan buah roh, termasuk buah roh hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya disebut buah roh. Selanjutnya, manusia tidak dapat memproduksi pistis. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memproduksi pistis. Lalu bagaimana pistis itu berada di dalam diri manusia? Pistis berada dalam diri manusia pada saat seorang manusia diizinkan oleh Tuhan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi Tuhanlah yang memberkatkan pistis melalui Roh Kudusnya kepada manusia. Manusia hanya dapat menghidupi pistis atau kesetiaan yang diberkatkan oleh Tuhan kepadanya. Seperti apakah perwujudan dari kesetiaan atau setia yang diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia ini melalui Roh Kudus Tuhan? Mari kita renungkan bersama hal ini melalui kita merenungkan Titus 1 ayat 5 dan ayat 6. Dari Titus 1 ayat 5, Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua seperti yang telah kupesankan kepadamu. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa anak kalimat seperti yang telah kupesankan kepadamu yang dari konteks Alkitab. Secara tersirat kita menafsirkan bahwa Titus mematuhi pesan-pesan dari Rasul Paulus ini, yang mana hal ini menunjukkan ketaatan Titus. Ketaatan ini adalah salah satu perwujudan dari kesetiaan, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Titus 1 ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib, anak kalimat orang-orang yang tak bercacat, yang secara tersirat ditafsirkan sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Yang dari konteks Alkitab kita mengetahui mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan pasti dan selalu taat pada kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Maka secara tersirat dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa salah satu perwujudan kesetiaan ini juga termasuk ketaatan pada firman Tuhan. Sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus yang selalu taat pada kehendak Bapanya di surga. Dari anak kalimat yang mempunyai hanya satu istri di ayat 6 ini, yang dari konteks Alkitab secara keseluruhan salah satu penafsirannya adalah demikianlah kehidupan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, terutama para pemimpin jemaat, para pemimpin gereja, di mana mereka dengan sungguh-sungguh dan tulus mengasihi istri mereka,
seperti Kristus mengasihi jemaat. Salah satu perwujudan kesetiaan di dalam ayat 6 ini termasuk mengasihi, yang di dalam konteks ini adalah mengasihi istri. Masih banyak lagi wujud kesetiaan yang secara tersirat disampaikan melalui Titus 1 ayat 6 ini. Saya akan sampaikan satu lagi saja wujud kesetiaan ini. Dari frasa yang anak-anaknya hidup beriman, melalui konteks Alkitab, secara tersirat kita mengetahui bahwa adanya anak-anak yang hidup beriman di suatu keluarga adalah karena orang tua di keluarga itu mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Alkitab kepada anak-anak termaksud. Dari konteks Alkitab pula, kita dapat menafsirkan bahwa jemaat Tuhan, terutama pemimpin-pemimpin gereja, banyak yang anak-anaknya hidup beriman. Artinya, mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Salah satu perwujudan kesetiaan sehubungan dengan hal ini adalah taat pada kehendak Tuhan, yaitu taat mengajarkan firman Tuhan, termasuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak di dalam keluarga. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenai menjaga kesetiaan, yang mana kesetiaan setia bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah kesetiaan setia seperti yang dimiliki dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang mana kesetiaan yang semacam ini adalah buah roh yang hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah mengetahui dengan jelas bahwa kesetiaan, setia, sebagaimana yang diacu oleh firman Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, adalah buah roh. Maka setiap perwujudan dari kesetiaan itu haruslah buah roh pula. Dengan kata lain, perwujudan dari kesetiaan yang alkitabiah adalah hasil dari kerja Roh Kudus. Artinya, perwujudan dari kesetiaan yang berupa ketaatan, pada firman Tuhan, yang berupa kasih, dan yang masih banyak lagi itu. Untuk semua perwujudan kesetiaan itu alkitabiah, maka perwujudan kesetiaan termaksud haruslah atas karya dari Roh Kudus Tuhan. Poin kedua adalah mengetahui dengan pasti bahwa perwujudan kesetiaan yang alkitabiah adalah atas karya Roh Kudus. Maka seseorang untuk menghidupi perwujudan kesetiaan yang semacam ini harus memiliki Roh Kudus Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menjelaskan hal ini. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Secara tersurat dan tersirat menjelaskan kepada kita bahwa untuk menghidupi perwujudan kesetiaan yang adalah buah Roh Kudus itu, seseorang haruslah memiliki Roh Kudus Tuhan. Ayat 38 ini juga secara tersurat dan tersirat menyatakan bahwa untuk memiliki Roh Kudus Tuhan,
seseorang harus memiliki Kristus. Poin terakhir untuk bagian penutup kita ini adalah dari Efesus 5 ayat 17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Salah satu penafsiran dari poin-poin penafsiran untuk ayat 17 dan 18 ini termasuk untuk memenuhi kehendak Tuhan, termasuk Roh Kudus Tuhan memproduksi buah roh yang dalam konteks kita ini adalah kesetiaan, setia. Maka manusia yang tengah dihidupi oleh Roh Kudus ini harus dipenuhi, harus dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu manusia itu sendiri. Dan untuk manusia yang bersangkutan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, maka manusia ini harus mengerti kehendak Tuhan. Manusia ini harus mengerti firman Tuhan. Demikianlah seorang pengikut Kristus yang sudah lahir baru menjaga kesetiaan yang dia hidupi, yaitu kesetiaan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada dia. Mengetahui semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Untuk diberkati oleh Tuhan dengan kesetiaan, dengan setia, dan untuk menjaga kesetiaan, setia yang diberkatkan Tuhan kepada seseorang yang adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani termasuk saya dan Anda yang bisa mendengarkan suara saya ini. Maka penerapan pertama termasuk berdoalah memohon kepada Tuhan agar Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memeteraikan Anda dengan Roh Kudus Tuhan. Ini bagi yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perwujudan dari penerapan ini termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian orang-orang ini menerima Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka. Penerapan selanjutnya adalah termasuk berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memenuhi Anda yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam Anda. Artinya Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan Anda dan juga saya tentunya. Perwujudan dari penerapan ini termasuk pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh selalu taat dan menghidupi firman Tuhan, memanifestasikan buah Roh Kudus termasuk kasih, dan berserah diri untuk mengalami pengkudusan terus-menerus di dalam kehidupannya. Dan sebagai penerapan terakhir di dalam renungan kita kali ini adalah berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan Anda dan saya untuk selalu membaca dan mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari secara konsisten. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kita menjaga kesetiaan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.